Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun anak-anak berada selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk terus belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersama Ustazah Nurul, kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Yang hari ini kita akan memulai dengan materi mengenal dulu tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, LHS All Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak solih-solihah, sudah siap ya untuk belajar? Mari kita membaca teks berikut bersama-sama. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada yang hidup dan ada juga yang mati. Benda hidup diantaranya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua benda hidup adalah ciptaan Allah. Sedangkan benda mati sebagian diciptakan Allah. Sebagian lain hasil karya manusia. Contoh benda mati ciptaan Allah yaitu batu. Contoh benda mati hasil karya manusia yaitu pensil. Nah anak-anak, meskipun manusia juga dapat membuat karya atau menciptakan benda, namun tentu sangat berbeda dengan ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah lebih luar biasa dibanding hasil karya atau ciptaan manusia. Tahukah anak-anak, benda-benda yang ada di dunia ini sangat banyak dan beragam. Jika kita menyebutkan atau menghitungnya dalam sehari, mungkin tidak akan selesai karena banyaknya. Namun semuanya tetap berbeda. Setiap benda memiliki ciri yang berbeda. Kita dapat mengenali ciri benda berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaannya. Bahkan kita juga bisa mengenali cirinya berdasarkan rasanya, berdasarkan kegunaannya, dan lainnya. Bentuk benda ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk persegi panjang, persegi, segitiga, dan juga lingkaran. Warnanya pun juga ada bermacam-macam. Ada merah, merah muda, ungu, biru, hijau, orange, kuning, dan lainnya. Lalu ukurannya pun juga bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian permukaan benda juga berbeda-beda.
Anak-anak tahu apa itu permukaan benda? Iya, jadi permukaan benda akan terasa saat kita memegang benda itu atau saat kita meraba dari permukaan benda. Nah, bagaimana rasanya permukaan benda? Ya, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, itu tadi beberapa hal yang dapat kita gunakan untuk mengenali benda. Anak-anak solih-solihah, sekarang ayo mengamati. Perhatikan sekelilingmu saat ini. Benda apa saja yang kamu lihat? Pasti sangat banyak ya dan bermacam-macam. Coba fokus pada satu benda saja, lalu pahami bagaimana ciri-cirinya. Bentuknya apa, kemudian warnanya apa, ukurannya bagaimana, bisa juga fungsinya apa. Nah, sekarang ayo kita bahas bersama ciri-ciri dua benda yang pastinya sebagian besar anak-anak memilikinya. Yang pertama, jam dinding. Nah, jam dinding yang Ustazah contohkan seperti ini. Yuk kita bahas ciri-cirinya. Bentuknya seperti lingkaran. Warnanya hitam dan putih. Ukurannya kecil. Permukaannya halus. Kemudian berguna untuk mengukur waktu atau agar kita mengetahui waktu. Selanjutnya, televisi. Coba angkat tangan, siapa di sini yang mempunyai televisi? Baik, digunakan dengan bijak ya. Tidak boleh berlebihan. Oke, kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama, bentuknya persegi panjang. Warnanya hitam. Ukurannya besar. Permukaannya halus. Fungsinya untuk menonton film atau mungkin video. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ciri-ciri benda, sekarang kita bermain tebak-tebakan yuk. Siap? Oke, yang pertama. Aku berbentuk persegi panjang. Warnaku putih bergaris. Ukuranku kecil. Permukaanku halus. Aku digunakan untuk menulis. Siapakah aku? Ayo tebak, siapa aku kalau ciri-cirinya seperti itu? Benar sekali jawabannya. Aku buku tulis. Ada yang menjawab lainnya? Oke, yang tepat adalah aku buku tulis. Tebakan nomor 2 adalah, perhatikan baik-baik ya. Aku berbentuk segitiga. Warnaku kuning. Ukuranku kecil. Permukaanku halus. Aku digunakan untuk membuat garis lurus. Siapakah aku? Ayo tebak, siapa aku?
Ya, tepat sekali. Aku penggaris. Anak-anak soleh-solehah, apakah anak-anak menemukan perbedaan video Ustazah kali ini dan sebelumnya? Ya, kali ini Ustazah Nurul memakai tulisan tegak bersambung. Maksud Ustazah adalah hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mencoba menulis tegak bersambung. Silahkan di rumah mencoba menirukan atau menulis ulang 2 kalimat dengan tulisan tegak bersambung yang Ustazah tunjukkan ini di buku halus masing-masing. Tulislah sebisanya dulu ya, semampunya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan belajar kembali. Jangan lupa dikumpulkan di kelas sinau. Anak-anak solih-solihah, jika kita renungkan, sangat banyak sekali benda-benda yang diciptakan Allah untuk kita. Bahkan Allah juga memampukan kita, manusia, bisa membuat benda-benda yang bermanfaat. Maka sebaiknya kita menggunakan benda-benda dengan bijak ya. Jangan sampai kita malah merusaknya. Jika anak-anak mempunyai benda-benda di rumah, jangan lupa dijaga dan dirawat. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, selain Allah tidak suka, kalau kita berbuat kerusakan, maka kita juga akan rugi. Misalkan jika kita mempunyai benda, lalu tidak dijaga dan rusak, maka kita tidak dapat memanfaatkannya lagi dengan baik. Oleh karena itu, semua wajib menjaga barang-barangnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah selesai belajar tema. Semoga yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Amin. Jika ada yang salah atau kurang dari Ustazah Nurul, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.